今俺がこの子と話してんの。邪魔なんだよ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, bertemu lagi bersama saya di channel ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang sebuah anime yang berjudul Isekai The Cheat Skill wo Tenishita Orewa. Pada awal cerita, diceritakan tentang seorang laki-laki yang dikeroyok oleh segerombolan orang yang ingin melukai perempuan. Mengapa dia keroyok? Karena ingin menolong perempuan tersebut. Lalu para penjahat itu pun malah memukul si pria gendut ini bukan karena ia sok mau jadi pahlawan. Dia hanya ingin membantu si perempuan tersebut. Singkat cerita, ia pun langsung pulang ke rumah, dalam keadaannya yang berdarah-darah. Lalu ia pun pulang ke rumah, namun ia ingat dengan perkataan sang kakek yang telah lama meninggal, yaitu berupa motivasi untuk dia agar bisa bertahan hidup. Ia pun melihat tampangnya yang gendut yang ia rasa dapat mengganggu temannya, dan bahkan temannya pun sampai membuli dia. Bukan cuma temannya, bahkan sampai orang tuanya pun menghina dia. Singkat cerita, kakeknya pun meninggal dan ia pun sangat sedih. Karena kakeknya lah satu-satunya orang yang sangat menyayanginya. Lalu kakek itu pun meninggalkan sebuah rumah buatnya. Namun orang tuanya ingin merebut rumah si kakek itu. Tapi tidak bisa karena kakeknya duluan menandatangani rumah tersebut buatnya. Lalu ia pun harus kerja karena orang tuanya telah meninggalkannya. Pagi pun ia pun bersekolah, namun bukunya dicoret-coret dengan sebuah hinaan kepadanya. Lalu ia pun berjalan tanpa ia datanglah teman-temannya lalu membulinya dan sampai-sampai berdarah. Ia pun tidak melawannya. Hari pun udah lalu ia bangun dan mengambil buku tersebut. Lalu ia pergi ke tempat kerja nih. Karena ia terlambat, ia pun dipecat oleh pemilik toko tersebut. Lalu ia pun pulang ke rumah dan ia pun memakan makanannya dan ia melihat dirinya di air di dalam makanan itu. Lalu ia pergi ke kaca, ia melihat yang begitu dan langsung memukul kaca hingga kacanya pecah dan tangannya berdarah. Ia pun terus melanjutkan pukulan itu. Ia tidak sengaja memukul tembok dan tembok itu pun terbuka. Lalu ia melihat ke dalam. Dan banyak sekali barang-barang yang aneh. Lalu ia teringat kakeknya dulu pernah membawakan dia hadiah yang aneh-aneh. Ia rasa hadiah itu berasal dari dunia ini. Ia pun terus berjalan melihat sebuah pintu besi yang bagus. Ia pun membukanya dan ia pun melihat sebuah rumah lain atau ruang lain dan mengecek keadaan rumah tersebut. Di saat ia masuk, ia pun dikejutkan dengan sebuah tulisan yang ada di depannya, dan ia pun berusaha untuk mempelajarinya dan terus membacanya, dan alat itu juga dapat membantu dia dalam beberapa hal, dan ia pun mengambil sebuah senjata tajam yaitu pedang yang tajam. Lalu ia pun mengambil pedang tersebut langsung berjalan ke arah pintu. Lalu ia pun keluar dan berlatih pedang. Dan di saat ia sedang berlatih pedang, ia dikejutkan dengan sebuah monster yang berbahaya yang bahkan levelnya mencapai 300. Padahal dia hanya level 1, lalu ia pun ketakutan dengan monster itu dan ia pun mencoba untuk melempar sebuah pedang ke tubuh monster itu. Lalu monster itu pun mati karena tombak itu pas terkena di jantungnya. Dan ia pun mengambil harta yang ada di monster itu. Lalu ia pun naik level hingga 100. Lalu sewaktu ia mau pulang, ia pun memperoleh sejumlah uang untuknya karena berhasil membunuh monster tadi. Lalu ia pun tidur. Waktu ia tidur, kejadian aneh pun terjadi dengan tubuhnya, rasa sakit yang sangat mengerikan. Waktu ia bangun pagi, ia pun melihat badannya yang berotot dan baju yang tadi tidak muat lagi.
Lalu ia pun mengganti dengan baju yang lain. Dia pun terlihat sangat tampan, dan ia pun sudah mulai terbiasa dengan rumah itu. Ia pun menyiram tanaman yang ditinggalkan oleh kakeknya tadi. Namun di saat sedang menyiram tanaman, ia pun didatangin oleh monster jeli kopi dan ia pun langsung membunuh monster itu. Dan ia pun mengambil harta yang ada pada monster itu. Dan ia pun menemukan sebuah gelang yang keren, ia pun memakainya, ia pun berhasil naik ke level 150. それから俺は毎日異世界の家の敷地内 Dan menghasilkan uang lagi. Dan ia pun membeli baju baru. Ia pun berkeliling di kebun itu untuk memetik beberapa buah untuk dimasak. Dan ia pun memasak juga monster jeli kopi yang tadi. Lalu di saat ia sedang berjalan ia pun dikejutkan oleh seekor goblin elit. Namun dalam sekejap ia pun membunuhnya. Lalu ia pun bersekolah dan teman-teman di sekolah itu tidak mengenali dia lagi karena sudah berubah menjadi ganteng dan tinggi. Ia pun masuk ke dalam kelas. Ia pun duduk di bangkunya. Lalu temannya bertanya, "Siapa engkau?" Lalu ia berkata, "Aku Yuya." Lalu teman-teman pun semua terkejut melihatnya. Lalu ia pun pergi ke WC untuk melihat dirinya. Dan ia pun sangat terkejut karena ia sudah sangat tampan.